Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Sukacita Tuhan jadi bagian kita semua yang mengambil bahagian dalam persekutuan pada pagi hari ini dalam kebaktian utama. Bacaan tema disiapkan oleh Sinode. Bacaan sebagaimana yang kita telah baca bersama dalam dua perikop, ada dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan 14. Kita ada dalam tema kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Kerendahan hati karena dituntun Roh Kudus. Suatu ciri yang menonjol dalam Injil Lukas adalah kabar baik tentang kasih Yesus yang berlaku bagi semua orang. Injil Lukas menonjolkan bagaimana Yesus, kehadiran Yesus, pribadi Yesus menggambarkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada semua orang tanpa batas. Dan bacaan menceritakan kepada kita bagaimana belajar tentang kasih kepada semua orang di dalam kerendahan hati yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini terbagi dalam dua judul bacaan, dan kalau kita mau membaginya, maka bacaan yang pertama itu dia berbicara tentang yang diundang atau peran, tingkah, sikap kita sebagai tamu. Sedangkan bacaan yang kedua 12 sampai ayat 14 dia berbicara atau menyoroti tentang tuan pesta, tuan rumah atau yang membuat, yang mengundang. Kita akan lihat poin per poin dan itu menjadi poin perenungan sebagai bagian daripada refleksi untuk kita bawa pulang dan jalani dalam hari-hari kehidupan kita. Poin yang pertama, di sini diceritakan bahwa kalau orang mengundang, jangan terlalu percaya diri untuk pergi duduk di tempat yang paling depan. Karena bisa jadi tempat itu disediakan oleh orang lain yang lebih terhormat daripada kita. Bacaan ini bilang pergilah ke tempat yang paling rendah, di belakang. Nanti kalau kemudian tuan rumah melihat kita, maka alangkah lebih bijak dan lebih baiknya dia yang datang sebagai tuan rumah atau tuan pesta dan mempersilahkan kita duduk di depan. Pasti ada rasa malu secara manusia kalau kita duduk di depan dalam pikiran kita bahwa ya saya pantas untuk mendapat sebuah penghargaan. Tetapi kemudian tuan pesta datang bilang, Bapak, Mama minta maaf karena ini tempat sudah disediakan untuk orang lain. Poin ini mau menggambarkan kepada kita bagaimana belajar untuk rendah hati. Dan menjadi orang yang rendah hati itu tidak gampang. Karena dalam kemanusiaan kita pasti mau dinomorsatukan. Kita mau yang terutama. Kita mau yang didahulukan. Kita mau yang patut diperhitungkan. Itu kemanusiaan kita. Tidak ada kita yang mau untuk dilecehkan, tidak ada kita yang mau untuk diabaikan. Saya ini pendeta, masa saya tidak disapa? Salah satu contoh kecil. Saya ini pejabat struktural, masa saya dapat tempat di belakang? Hal-hal praktis yang kadang-kadang mengganggu rasa kita ketika kita tidak mendapat penghargaan dari orang lain. Tetapi firman Tuhan ini mau bilang jangan angkuh, jangan sombong, jangan minta dihargai, jangan minta dihormati. Memang itu yang dicari oleh kita manusia dunia ini. Tetapi firman Tuhan mau bilang bahwa kita tidak harus kemudian membuat diri seakan-akan kita yang harus diutamakan.
menganggap diri penting lalu orang lain tidak penting. Firman Tuhan ini yang mau bilang kepada kita. Belajar untuk rendah hati. Dan kalau kita mau belajar tentang kerendahan hati, maka Alkitab, Injil menyaksikan tentang Yesus Kristus. Ini pribadi tokoh yang menjadi panutan ketika kita bicara tentang kerendahan hati. Dia yang dalam rupa Allah, dia yang adalah Allah dalam kemuliaannya di sorga. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang patut dipertahankan. Tapi dia mengambil rupa, mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dia tinggalkan kemuliaannya sebagai Allah di tempatnya yang kudus. Tapi dia datang ke dalam dunia. Bahkan ada dalam penderitaan. Kehadiran Yesus bukan untuk minta dilayani, tetapi melayani. Kehadirannya bukan untuk dipuji, untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu fokus kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ketika kita bilang kita mau belajar rendah hati, maka bukan aku, tetapi kamu, dia. Seringkali kita bilang, saya dulu. Benar, Tuhan memberikan kita berbagai kelebihan, berbagai berkat yang mungkin tidak seberuntung dengan orang lain. Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam jabatan-jabatan. Tetapi itu kemudian tidak membuat kita kemudian tidak menganggap orang lain tidak penting. Tidak membuat kita untuk menganggap orang lain tidak penting. Tetapi semua kita ini harus saling menghargai, saling menghormati. Kesombongan kadang-kadang menghancurkan diri kita sendiri. Dan itu yang kita mau belajar dari perikop yang pertama. Tentang bagaimana tidak menganggap diri lebih daripada orang lain. Tetapi biarlah kemuliaan itu, pujian itu datang dari orang lain. Bahkan datang dari Yesus sendiri. Yesus merendahkan diri. Kita belajar dari keteladanan Yesus. Merendahkan diri menjadi sama seperti manusia ada dalam penderitaan. Yang meninggikan dia adalah Allah. Ketika pada akhirnya semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Berbanggalah dengan segala berkat kelebihan yang Tuhan kasih kepada kita. Tetapi bukan untuk kepujian diri kita. Tetapi bagaimana Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Itu sebuah gambaran bagaimana kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik, diri kita lebih pantas, tetapi semua kita berharga di mata Tuhan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, kita belajar tentang ketika kita ada dalam pihak sebagai yang mengundang atau tuan rumah yang membuat acara. Kadang-kadang perlakuan kita juga sama seperti yang ada dalam bacaan kita. Karena itu poin kedua mau bilang kepada kita bahwa belajarlah daripada Yesus, di mana kasihnya itu merangkul semua orang. Bahkan Injil Lukas ketika dia mengangkat pesan-pesan di dalam firman Tuhan ini, dia mau bilang bahwa kasih Yesus itu merangkul bahkan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang dianggap sebagai orang berdosa, yang catat, yatim piatu, yang papa, yang hina. Jangan undang mereka yang bisa membalas apa yang engkau berikan dalam sebuah bentuk penghormatan. Bagian yang kedua bilang,
Jangan undang saudara-saudaramu, keluargamu, tetangga yang kaya dalam status sosial, ekonomi, karena mereka mampu, mereka akan membalas apa yang engkau lakukan kepada mereka. Tetapi undang mereka yang lumpuh, yang miskin, yang cacat, yang buta. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalas kepadamu. Belajar daripada apa yang dipesankan oleh firman Tuhan, hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk belajar ada dalam kerendahan hati dan mengasihi sesama kita tanpa pandang status, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang suku, tanpa pandang hubungan apa, atau tanpa perhitungan ekonomis. Ini yang Yesus lakukan dan ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Yesus mau supaya dalam kehadiran kita dimanapun berada, mereka yang mungkin dipinggirkan dalam perhatian mata dan hati banyak orang, tetapi mendapat tempat dalam perhatian dan mata serta hati kita. Karena kehadiran kita adalah kehadiran daripada pribadi Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita ada di mana orang melihat wajah Yesus yang berbelas kasih itu, yang merangkul semua orang tanpa memandang perbedaan itu, ada pada tingkah laku dan kehidupan kita. Tidak lihat latar belakang. Kita hidup di dunia yang butuh pengakuan. Pengakuan dari manusia. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, yang kita butuhkan adalah pengakuan daripada Tuhan kita. Selamat merayakan hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Omong rendah hati gampang, tetapi melakukan hal tentang kerendahan hati itu butuh kebesaran hati. Dan Yesus telah meneladankan itu. Kalau saya dan Bapak Mama disebut sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar berjalan di belakang Yesus dan ikut apa yang sudah Yesus tidak hanya ajar dalam kata, tetapi apa yang sudah Dia buat dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman yang singkat pagi ini. Amin.